Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu keluarga besar Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka, yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema sejarah puasa Ramadan. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya beribadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sesuai pembahasan tema di atas, pada potongan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian. Salat, puasa, zakat, dan berkeliling ke tempat tertentu sebagai pendekatan kepada Allah dalam prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu cara dan kaifiat dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama saja. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia memiliki kebebasan dan bertindak, memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini makan, minum, berhubungan seks, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan, sebab hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya, sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi SAW ke negeri Madinah, sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Afandi Muhtar dan Ibi Syatibi dalam buku Risalah Ramadan tahun 2008 mengungkapkan, sebelum ayat yang diwajibkan turun puasa, umat Islam biasa berpuasa wajib 10 Muharram atau hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada 10 Muharram. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka
mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri sehingga melakukan sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan untuk makan, minum, atau berhubungan suami istri hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktek ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri dengan para istrinya sepanjang malam pada bulan puasa hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam pada masa itu, sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Terakhir kami sampaikan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.